Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai hari ini kita semua, saya dan anak-anakku masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap bisa mengikuti kegiatan Ramadan ini dengan baik. Mudah-mudahan kesehatan kita selalu bisa kita pergunakan untuk hal-hal yang positif, untuk selalu kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah belajar di bulan Ramadan ini. Anak-anak sekalian, tema kita pada kali ini adalah tentang sejarah. Saya akan menceritakan sejarah detik-detik wafatnya istri Rasulullah, Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah adalah istri pertama Rasulullah, orang yang pertama kali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan pertama kali beriman atas kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat berjasa bagi dakwah Rasulullah dan penyebaran Islam. Sayyidah Khadijah wafat pada hari ke-11 di bulan Ramadan pada tahun ke-10 kenabian. Jadi 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Apa permintaan terakhir Sayyidah Khadijah? Diceritakan dalam kitab Al-Bushra bahwa ketika Khadijah sakit menjelang dijemput ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata, "Ya Rasulullah, aku mohon maaf kepadamu kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu." Apa jawab Rasulullah? "Jauh dari itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya." Kemudian Khadijah memanggil putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan berbisik, "Hai putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Jadi tolong mintakan kepada ayahmu. Aku malu dan takut memintanya sendiri, agar beliau berkenan memberikan sorbannya yang biasanya dipergunakan untuk menerima wahyu agar dijadikan kain kafanku." Kemudian Sayyidah Fatimah menyampaikan hal itu kepada Rasulullah. Dan apa kata Rasulullah? "Wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah mempersiapkan tempatmu di surga." Setelah itu, Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah pun menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditikapnya istri beliau itu dengan perasaan pilu yang teramat sangat, dan tertumpahlah air mata beliau dan semua orang yang ada di sekitarnya. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, saat itu terlihat malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucapkan salam, dengan membawa 5 kain kafan. Rasulullah pun menjawab salam Jibril dan kemudian bertanya, "Ya Jibril, untuk siapa kain kafan itu?" "Kain kafan ini ada 5 ya Rasul. 1
untuk Khadijah, yang kedua untukmu ya Rasulullah, yang ketiga untuk Fatimah, yang keempat untuk Ali, dan yang kelima untuk Hasan, jawab Jibril. Jibril berhenti berkata dan kemudian menangis. Rasulullah pun bertanya, kenapa ya Jibril engkau menangis? Cucumu yang satu wahai Rasulullah, Husain, tidak memiliki kain kafan karena dia akan dibantai dan tergeletak tanpa kain kafan dan tidak dimandikan. Yang kemudian itu dalam sejarah kita kenal dengan peristiwa Karbala. Rasulullah pun kemudian setelah malaikat Jibril meninggalkan tempat itu, Rasulullah pun berkata di dekat jasad Sayyidah Khadijah, wahai Khadijah istriku sayang, demi Allah, aku tak pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amal kebaikanmu. Semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmati. Semua pakaian kaum muslimin dan termasuk pakaianku ini juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar kain surban? Terseduh Rasulullah mengenang istri tercintanya semasa hidup. Karena keseluruhan kekayaan Khadijah diserahkan kepada Rasulullah untuk perjuangan agama Islam. Kita tahu 2/3 kekayaan kota Mekah adalah milik Sayyidah Khadijah. Tetapi ketika Khadijah menjelang wafatnya, tidak ada kain kafan yang bisa dipergunakan untuk menutupi jasadnya. Bahkan pakaian yang dikenakan pada saat itu adalah pakaian yang sudah lusuh dengan 83 tambalan. Di antara 83 tambalan itu ada satu tambalan yang ditambal dengan kulit kayu. Rasulullah kemudian berdoa, ya Allah, ya Rabb, limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijahku yang selalu membantuku menegakkan Islam, mempercayaiku saat orang lain menentangku, menenangkanku saat orang lain menyusahkanku, menenteramkanku saat orang lain membuatku gelisah. Ya Khadijahku, engkau meninggalkanku sendirian dalam perjuanganku. Siapa lagi yang akan membantuku? Tiba-tiba kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, aku ya Rasulullah. Anak-anak sekalian, pengorbanan Siti Khadijah semasa hidup dikisahkan dalam kitab ini. Satu hari ketika Rasulullah pulang dari dakwah, beliau masuk ke dalam rumah. Kemudian Khadijah menyambut dan hendak berdiri di depan pintu. Ketika Khadijah hendak berdiri, Rasulullah berkata, wahai Khadijah, tetaplah kamu di tempatmu. Ketika itu Khadijah sedang menyusui Fatimah yang saat itu masih bayi. Saat itu kekayaan Khadijah telah habis, sehingga seringkali makanan pun tidak ada. Sehingga ketika Fatimah menyusu, bukan air susu yang keluar, tapi kadangkala darah yang keluar. Beliau Rasulullah kemudian mengambil Fatimah dari gendongan istrinya Sayyidah Khadijah, lalu diletakkan di tempat tidur. Rasulullah yang lelah seusai pulang dari berdakwah
dan menghadapi segala macam cacian dan fitnahan dari orang kafir Quraisy, lalu berbaring di pangkuan Khadijah, dan Rasulullah tertidur. Ketika itulah Khadijah membelai kepala Rasulullah dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Tak terasa air mata Khadijah menetes di pipi Rasulullah, sehingga Rasulullah pun terjaga. "Wahai Khadijah, mengapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku Muhammad?" tanya Rasulullah dengan lembut. "Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan. Namun hari ini engkau dihina orang. Semua orang telah menjauhi dirimu. Seluruh kekayaanmu habis. Apakah engkau menyesal, wahai Khadijah, bersuamikan aku?" "Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang kutangiskan," jawab Khadijah. "Dahulu aku memiliki kemuliaan, dan kemuliaan itu telah aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku adalah seorang bangsawan, dan kebangsawananku itu juga aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan, dan seluruh kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Wahai Rasulullah, sekarang aku tak punya apa-apa lagi, tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya nanti aku mati sedangkan perjuanganmu belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi lautan atau menyeberangi sungai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai namun engkau tidak memperoleh rakit ataupun jembatan, maka galilah lubang kuburku, ambillah tulang-tulangku, jadikanlah sebagai jembatan untuk menyeberangi sungai itu, supaya engkau bisa berjumpa dengan manusia-manusia dan melanjutkan dakwahmu. Ingatkan mereka tentang kebesaran Allah, ingatkan mereka kepada haknya, ajak mereka kepada Islam, wahai Rasulullah." Anak-anak sekalian, itulah kenangan satu peristiwa yang sangat menusuk jiwa Rasulullah. Maka beliau sedih ketika orang yang dicintainya, orang yang selalu mendukung perjuangannya, telah wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saat itu, tahun itu kemudian dikenal dengan tahun Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Karena selama tahun itu ada dua orang yang dikasihi dan dua orang yang mendukung perjuangannya, yaitu Khadijah dan pamannya Abu Thalib, telah menghadap lebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, apa yang bisa kita petik dari sejarah Rasulullah bersama Sayyidah Khadijah? Sebagai seorang istri yang kaya raya, merelakan hartanya untuk perjuangan Islam, merelakan hartanya diberikan kepada suaminya untuk memperjuangkan Islam, untuk memperjuangkan agama Allah. Itulah anak-anakku yang patut kita contoh, yang patut kita teladani sebagai seorang istri. Walaupun memiliki kekayaan yang banyak, namun kekayaan itu diserahkan sepenuhnya kepada suaminya untuk perjuangan
kepada Allah, memperjuangkan agamanya Allah, yaitu agama Islam. Dan yang bisa kita petik dari perjuangan Rasulullah adalah kegigihan dan kesabarannya, walaupun dalam kondisi yang terbatas sekalipun, dalam kondisi yang tak berpunya sekalipun, tapi tetap berjuang demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah anak-anak sekalian yang bisa saya sampaikan kepada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa memetik ibrah pelajaran dari apa yang saya sampaikan tadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.